Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia Arianto Putri dari Fakultas Vokasi Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengungkapkan sebuah ide yang bermanfaat yang pastinya berhubungan dengan keilmuan saya. Ide saya ini berlatar belakang dari e-learning, yaitu e-learning Universitas Airlangga sendiri. Jadi saya akan menjelaskan e-learning terlebih dahulu, yaitu suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Lalu ada karakteristik dari e-learning. Karakteristik e-learning menurut Nur Salam yaitu adalah: satu, memanfaatkan jasa teknologi elektronik; yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media dan komputer networks; yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau self-learning materials, kemudian disimpan di dalam komputer sehingga dapat diakses oleh dosen atau mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Yang keempat yaitu memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Adapun manfaat dari e-learning yaitu: satu, fleksibel. E-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan. Yang kedua yaitu belajar mandiri. E-learning memberi kesempatan bagi pembelajar secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Yang ketiga, efisiensi biaya. Yaitu e-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar, dan efisiensi biaya bagi pembelajar. Lalu ada kelebihan e-learning. Yang pertama yaitu lebih mudah diserap, artinya menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, teks, animasi, suara, atau video. Yang kedua, jauh lebih efektif dalam biaya, artinya tidak perlu instruktur, tidak perlu minimum audiensi, bisa di mana saja, bisa kapan saja, murah untuk diperbanyak. Yang ketiga yaitu jauh lebih ringkas, artinya tidak banyak formalitas kelas, langsung pada pokok bahasan mata pelajaran sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu tersedia 24 jam selama 7 hari. Adapun kekurangan dari e-learning yaitu: satu, kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan antar pelajar itu sendiri. Dua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya. Yang ketiga, proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran mengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini dituntut menjadi teknik pembelajaran yang menggunakan information, communication, dan teknologi. Sebagaimana e-learning yang dimiliki oleh Universitas Airlangga, adapun fitur-fitur yang ada di dalamnya yaitu seperti kita dapat mengakses tugas-tugas yang diberikan oleh dosen lalu diupload melalui e-learning. Pengadaan ujian seperti kuis atau UTS atau maupun UAS online juga dapat dilaksanakan di e-learning ini. Lalu biasanya dosen juga akan mengupload materi seperti PowerPoint atau dalam bentuk Word, lalu diupload melalui e-learning ini dan dapat diakses oleh masing-masing mahasiswa itu. Nah, untuk ide yang saya ungkapkan ini yaitu penambahan fitur live video atau video streaming di dalam e-learning Universitas Airlangga. Untuk mewujudkan fitur ini ada beberapa aspek yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu aspek inovasi. Jadi fitur ini berupa live video, artinya kita tanpa harus mengunduh aplikasi dari internet untuk menghubungi dosen karena sebelumnya belum ditambahkan fitur ini. Jadi lebih baik untuk penambahan fitur ini ya segera dipercepat. Sehubungan dengan juga keadaan yang saat ini genting karena coronavirus yang semakin hari semakin memakan banyak korban, jadi as soon as possible harus segera diterapkan fitur ini untuk membantu proses pembelajaran. Yang kedua yaitu aspek kreativitas.
Dengan menambah fitur live video ini ke dalam e-learning, mahasiswa dapat menemukan hal-hal baru seperti presentasi dapat melalui live video streaming, pengerjaan tugas juga pun begitu. Kita juga bisa dipantau oleh dosen. Jangan berani-berani nyontoh kalau ulangan. Yang ketiga, aspek manfaat. Fitur ini sangat bermanfaat dan berguna sekali untuk saat ini dan kedepannya. Jika ada dosen yang tidak dapat mengajar pada jam saat itu, dapat digantikan dengan kuliah online melalui live video streaming ini. Kita juga bisa menghubungi dosen dan teman-teman kita melalui live video ini, kayak group call gitu. Untuk hambatan yang saya alami di dalam pengimplementasian ide saya ini, yang pastinya kecepatan internet yang terkadang itu turun dalam mencoba fitur ini. Itu bisa juga dikarenakan terlalu banyak yang mengakses, jadi menyebabkan servernya down gitu. Ide saya ini ada kaitannya dengan revolusi industri 4.0, yaitu dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, untuk bertemu dengan orang yang kita kenal saja itu tidak perlu lagi ketemu langsung gitu loh. Kita juga bisa menggunakan fitur video call ini atau live video streaming ini dalam metode e-learning. Ini juga bermanfaat untuk meningkatkan akses pendidik tinggi yang bermutu ke seluruh dunia. Lalu mahasiswa juga dapat menguasai dasar-dasar teknologi, data, dan humanity. Kontribusi yang akan saya berikan bagi program studi saya dengan ide ini yaitu pastinya tercapainya pembelajaran online yang tentunya sangat mempermudah dosen dan mahasiswa. Lalu dengan adanya tatap muka secara online ini, kita juga dapat menghubungi sesama mahasiswa atau dosen ya untuk sharing-sharing pelajaran. Jadi ini sneak peek-nya buat live video streaming gitulah. Ntar ya. Nah, jadi ntar fitur yang ada di e-learning itu ada penambahan fitur video kayak gini. Lah ntar kita itu bisa tatapan sama dosen, sama teman-teman kita. Pokoknya itu kayak video call gitu loh. Video group call. Ya. Ya, jadi itu ide yang bisa saya ungkapkan. Untuk kesalahan kata mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.